siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, berarti masih semangat ya anak-anak ibu untuk belajar pada pagi hari ini ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, ibu ingin mereview nih pembelajaran kita seminggu lalu. Masih ingat nggak anak-anak ibu mengenai materi kita minggu lalu, yaitu materi asam basa Bronsted Lowry? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, ayo silakan maju ke depan. Yang lainnya masih ingat kan? Masih, Bu. Yang lainnya bisa dilihat ya, apakah benar yang dibuat oleh Ayu atau tidak ya. Sama, Bu. Oke, untuk memperingatkan anak ibu lagi, di sini ibu akan menjelaskan sedikit mengenai asam basa Bronsted Lowry, di mana asam dari Bronsted Lowry yaitu dia zat yang akan menghasilkan H+ dan basa konjugasi. Sedangkan basanya yaitu zat yang akan menerima H+ dan menghasilkan asam konjugasi. Nah, contoh dari asam basa Bronsted Lowry ini yaitu CH3COOH ditambah H2O setimbang menghasilkan CH3COO- ditambah H3O+. Nah, di sini dapat anak-anak ibu lihat di mana CH3OOH di sini merupakan asam, di mana asam di sini H yang ada pada CH3COOH ini akan melepas sehingga menghasilkan CH3COO- yang merupakan basa konjugasi. Kemudian H3O+ di sini dia telah menerima 1H+ dari H2O sehingga H2O yaitu basa dan H3O+ merupakan asam konjugasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa asam basa Bronsted Lowry di mana asam zat yang menghasilkan H+ dan basa konjugasi, kemudian basa zat yang menerima H+ dan menghasilkan asam konjugasi. Nah, berarti anak ibu masih ingat nih tentang materi kita sebelumnya ya? Masih, Bu. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang sudah ibu tayangkan di depan. Menurut anak-anak ibu, apa yang ada anak-anak ibu dapat lihat dari gambar tersebut? Gambar organ, Bu. Betul, selain itu darah, yang lain? Ada lagi? Ya, betul ya. Gambar yang di depan yaitu merupakan gambar orang, gambar darah. Nah, di sini ibu ingin menyampaikan kepada anak-anak ibu bahwa kita sebagai manusia tentu mengonsumsi banyak makanan ke dalam tubuh. Nah, setiap kita mengonsumsi makanan di mana hasil dari metabolisme itu dapat bersifat asam ataupun basa. Sebagaimana Quran Surat Luqman ayat 12 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Selanjutnya, peserta didik diharapkan Untuk dapat mengetahui prinsip kerja, dinamika ataupun hal-hal yang berkaitan tentang tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup. Nah, baik, kita akan masuki materi kita pada hari ini itu mengenai data penyangga. Nah, sebenarnya ibu ingin bertanya kepada anak ibu, siapa yang mengetahui apa itu data penyangga?
buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH pada biasanya itu apabila ada upaya untuk menaikkan atau menurunkan pH itu sendiri, Bu. Betul ya, jadi di mana larutan penyangga atau biasanya kita sebut sebagai larutan buffer di mana dapat mempertahankan pH pada kisarannya yang dapat menurunkan atau menaikkan pH. Nah, di sini larutan penyangga itu terbagi dua atau memiliki dua komponen. Dapat anak-anak ibu lihat di mana larutan penyangga terbagi dua komponen. Nah, dari buffer asam itu terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi di mana contohnya dapat anak-anak ibu lihat CH3COOH dengan CH3COONA. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa CH3COOH di sini merupakan asam lemah. Kemudian pada CH3COONA ini merupakan garam pembentukan dari basa konjugasi. Nah, campuran antara CH3COOH dengan CH3COONA atau asam lemah dengan garam pembentukan basa konjugasi itu akan membentuk suatu larutan penyangga. Di mana larutan penyangga di sini itu CH3COO- yang disebut sebagai basa konjugasi. Nah, sampai di sini anak ibu paham mengenai buffer asam? Paham ya. Nah, selain dari CH3COH dan CH3CONA, ada juga contoh lain yaitu H2CO3 dengan NaHCO3 dan H2PO4 dengan HPO4 ini merupakan buffer alami di dalam darah seperti yang kita udah di awal tadi, di mana di dalam darah tadi mengandung buffer. Nah, ini adalah contoh buffer yang terdapat di dalam darah H2CO3 dengan NaHCO3, kemudian H2PO4- dengan HPO42-. Nah, kemudian kita masuk ke rumus pada buffer asam. Dapat anak-anak ibu lihat di mana rumus dari buffer asam yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali asam lemah, konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi basa konjugasi. Nah, dapat anak-anak ibu lihat di mana Ka merupakan tetapan ionisasi dari asam lemah. Ya, betul ya. Jadi Ka ini merupakan tetapan ionisasi dari asam lemah. Nah, biasanya Ka ini diketahui di dalam soal. Oke. Kemudian anak-anak ibu perlu perhatikan bahwa jika basa konjugasi itu besar dari 1, contohnya nih seperti ini, BaCH3COO 2 kali ditambah CH3COH. Nah, dapat anak-anak ibu lihat di mana pada BaCH3COO 2 kali ini merupakan sama-sama buffer asam, tetapi kita tidak memakai rumus yang di atas. Rumusnya akan berbeda. Kenapa? Karena basa konjugasi itu besar dari 1. Jadi dari BaCH3COO 2 kali itu akan menghasilkan CH3COO- sehingga dia bakalan dikalikan 2, sehingga rumusnya dapat kita tuliskan konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi CH3COOH dibagi dengan 2 dikali konsentrasi CH3COO-. Nah, jadi rumusnya di sini pada CH3COO itu bakalan dikali 2. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham mengenai rumus dari buffer asam? Paham, Bu. Paham ya. Kemudian di dalam larutan penyangga tadi ada berapa komponen? 2. Yang pertama Asam. yang kedua Basa. Baik, tadi karena asam sudah kita pelajari, maka selanjutnya kita akan mempelajari larutan penyangga yang Basa. Betul ya. Nah, berarti yang kedua yaitu buffer basa. Nah, contoh pada buffer basa dapat anak-anak ibu lihat yaitu di mana NH3 ditambah H2O sehingga menghasilkan NH14 ditambah OH-. Kemudian NH4Cl menghasilkan NH4+ ditambah Cl. Nah, dapat dilihat bahwa NH3 ini merupakan basa. Ya, betul ya. Berarti NH3 ini merupakan basa lemah. Kemudian NH4Cl ini merupakan garam dari pembentukan basa konjugasi. Salah asam.
Nah, pada NH4Cl ini merupakan garam dari pembentukan asam konjugasi. Nah, campuran antara NH3 dengan NH4Cl atau basa lemah dengan garam pembentukan basa konjugasinya itu akan menghasilkan suatu larutan penyangga, di mana larutan penyangga yang dapat dihasilkan yaitu NH14 atau sering disebut sebagai apa? Sebagai asam konjugasi. Ya betul ya, tadi dia bilang amonia ya NH4+, tapi di sini larutan penyangga yang terbentuk yaitu asam konjugasinya yaitu NH4+. Nah, kemudian untuk rumus dari basa ini yaitu di mana konsentrasi OH- itu sama dengan Kb dikali konsentrasi basa lemah dibagi dengan konsentrasi asam konjugasi. Sama ya, di mana Kb ini merupakan tetapan ionisasi dari basa lemah. Nah, sama juga kayak asam tadi, jika garam besar dari 1, maka kita lihat berapa komponen yang terdapatnya ya. Oke anak-anak? Oke, Bu. Nah, sampai dari penjelasan Ibu ini udah mengerti mengenai rumus dan apa itu buffer asam maupun buffer basa, udah mengerti? Sudah, Bu. Oke, kalau memang Bu sudah mengerti, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya yaitu yang pertama, tentukan pH campuran berikut. A 100 ml larutan NH3 dengan konsentrasi 0,1 molar ditambah 500 ml larutan NH4Cl dengan konsentrasi 0,1 molar. Kemudian yang B 50 ml. Nah, dapat anak-anak Ibu lihat dari contoh soal ini udah dicatat soalnya. Sudah, Bu. Oke. Cara penyelesaiannya bisa kita gunakan dari rumus yang sudah kita bahas tadi ya, di mana akan menyelesaikan yang pertama yaitu yang A, di mana tadi reaksinya antara NH3 dengan NH4Cl. Nah, dimana seperti yang pada di awal tadi, NH3 ditambah H2O akan menghasilkan NH4 plus ditambah OH-. Kemudian NH4Cl menghasilkan NH4 plus ditambah Cl-. Nah, di sini dapat anak-anak Ibu gunakan rumus yang tadi yaitu OH-, di mana konsentrasi OH- itu sama dengan apa tadi rumusnya? Kb dikali konsentrasi basa lemah per konsentrasi asam konjugasi. Ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam rumus, kita harus mencari terlebih dahulu konsentrasi dari NH4OH. Di mana konsentrasi dari NH4OH yaitu mula-mula 100 ml dikali dengan konsentrasinya tadi berapa? 0,1 molar dibagi dengan volume totalnya tadi 600 ml. Kemudian setelah kita mencari konsentrasi NH4OH, kita mencari lagi konsentrasi NH4Cl, dimana sama yang kayak di atas, mula-mulanya 500 ml dikali berapa konsentrasinya? 0,1 molar dibagi dengan volume totalnya berapa? 600 ml.
Nah, setelah kita mencari ini, baru kita masuk ke dalam rumus yang sudah kita buat tadi, konsentrasi OH-, di mana anak-anak ibu bisa masukkan yaitu konsentrasi OH- sama dengan 100 mili dikali 0,1 molar dibagi 600 mili per 500 mili dikali 0,1 molar dibagi 600 mili. Nah, di sini dapat kita lihat yang mana yang bisa dicoret. Volume totalnya sama, konsentrasinya sama. Habis itu ini 100 mili sama 500 mili bisa kita coret nolnya kan? Nah, sehingga dapat kita konsentrasi dari OH- yaitu 4 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6. Nah, oke, berarti kita udah dapat konsentrasi OH- ya. Kemudian kita akan mencari POH. rumus POH apa? Konsentrasi OH-. Nah, jadi berapa 6 POH-nya? kurang 6 dikurang 4. Dah, dapat POH-nya kan? Iya, Bu. Dan kita mencari apa? pH. Kita mau mencari pH. Otomatis rumus pH gimana? 14 POH. Betul ya? 14 dikurang POH. Nah, jadi di sini kita dapat pH-nya yaitu 14 dikurang 6 kurang log 4. Berarti jawabannya 8 ditambah log 4. Nah, berarti kita sudah mendapatkan pH-nya yaitu 8 tambah. Anda Ibu ada yang mau ditanya ini? Enggak, Bu. Kenapa jadi plus? Oh iya, maaf Ibu salah. Berarti di sini kita kasih tanda kurung sehingga 14 dikurang 6 tadi 8. Sehingga negatif dikali ke negatif jadi sehingga 8 ditambah loh 4. Nah, berarti bagus ya. Nanti tepuk tangan dulu pada Ibu. Ini ada nol lebih teliti nih daripada Ibu. Oke, selanjutnya kita. Nah, berarti anak Ibu udah paham ya mengenai contoh soal yang udah kita jelasin tadi ya. Nah, untuk menguji apakah anak-anak Ibu yang benar-benar paham, di sini Ibu ada KKBD. Jadi udah duduk dengan kelompok ya kan? Sudah Ibu. Modul yang Ibu berikan sudah dibaca. Sudah Bu. Nah, ini LKPD dapat anak-anak Ibu buat di kegiatan 2 anak-anak Ibu isi. Ibu beri waktu 5 menit. Nanti setiap perwakilan kelompok maju ke depan ya untuk menjelaskannya. Ya, Bu. Untuk di sini Terus ya, Bu. Udah siap? Ya, Bu. Kelompok 2 udah siap? Sudah Ibu. Oke, berarti cepat ya anak-anak Ibu ngerjainnya ya. Oke, berarti silakan kepada kelompok 1 maju ke depan terlebih dahulu untuk mengerjakan hasil diskusi kelompoknya ya. Silakan kelompok 1 siapa yang mau di depan? Rahmat Bu. Kelompok 1, Rahmat kelompok 2 kan? Terlalu bersemangat, terlalu Gak bersemangat. apa-apa, gak apa-apa. Aja mau di kelompok 1. Ayo, ayo, silakan si kelompok 1 maju. Terus yang maju? Iya, Bu. Lah. Aku malah ini tak kena maju. Maju tadi ya. Kelompok 2 bisa dilihat ya. Iya.
sebanyak 50 ml NH3 0,2 molar direaksikan dengan 50 ml HCl 0,1 molar. Pertama kita cari mol dari masing-masing larutan. Mol NH3 yaitu 50 ml dikali 0,2 molar kita dapat 10 mmol, dan mol HCl itu 50 ml dikali 0,1 molar dan kita dapatnya 5 mmol. Kemudian kita masukkan ke persamaan reaksi. Karena NH3 itu ada 10 mol dan HCl ada 5 mol, bisa kita lihat mol HCl lebih kecil dari NH3 sehingga HCl kita jadikan sebagai pereaksi pembatas. Karena HCl jadi pereaksi pembatas, otomatis HCl tempat bereaksi tidak bersisa. NH3 yang bereaksi sebanyak 5 mol sesuai dengan HCl yang sebagai pereaksi pembatas tadi, dan NH3 tersisa 5 mol, dan di NH4Cl terbentuk 5 mol NH4Cl. Ya, bagaimana kelompok 2? Apakah sama jawabannya? Sama, Ibu. Nah, beri tepuk tangan kepada Lucia. Betul ya. Nah, selanjutnya coba kelompok 2 maju ke depan. Siapa angkat, Mas? Saya, Bu. Mas angkat. Sampaikan hasil kelompoknya ya. Kelompok 1 silahkan dilihat. Nah, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2 itu tadi kan pertanyaannya dari 100 ml larutan HF 0,1 molar ditambah 50 ml larutan KOH 0,1 molar. Nah, jadi pertama itu kita hitung dulu jumlah mol dari HF-nya. Nah, jumlah mol dari HF itu 100 ml dikali 0,1 mol sama dengan itu 10 mmol. Dan kedua kita cari jumlah mol dari KOH. Untuk jumlah mol dari KOH itu sama ya dengan yang HF tuh 50 ml dikali 0,1 mol itu hasilnya 5 mmol. Nah, lanjut ke reaksi. Reaksinya itu HF ditambah KOH menghasilkan KF ditambah H2O. Jadi pertama itu mula-mula tadi kan kita dapat nih jumlah mol HF-nya 10 mmol, dan kemudian kita dapat jumlah mol untuk KOH itu 5 mmol. Nah, di sini sebagai reaksi pembatasnya itu kan si KOH-nya. Maka berhubung koefisiennya itu semuanya 1, maka untuk semuanya itu bereaksi dengan 5 mmol. Lalu didapatkan dalam keadaan setimbang itu HF-nya 5 mmol, untuk KOH-nya itu 0 atau habis, dan di KF-nya itu ada 5 mmol. Nah, bagaimana kelompok 1? Apakah sama jawabannya? Sama, Bu. Sama, Ibu. Berarti benar ya jawaban dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk orang lain. Nah, berarti anak ibu udah paham ya mengenai materi kita pada hari ini. Nah, untuk membuat anak ibu paham nih, coba siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Siapa aja? Siapa yang mau menyampaikan? Ya, Retno, silakan. Larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya jika ditambah sedikit asam dan sedikit basa dan air. Nah, yang kedua, larutan penyangga asam itu mempunyai dua komponen utama, yaitu suatu asam lemah dan basa konjugasinya. Ya, benar ya dari Retno. Selain Retno, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Saya, Bu, Ya, Yaudah, silakan. larutan penyangga basa mempunyai dua komponen utama. Ya, Yang pertama, suatu basa lemah ya. dan asam konjugasinya atau anion dan ionnya. Nah, benar ya dari Retno sama Wila. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman juga. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita pada hari ini di mana larutan penyangga atau biasanya disebut dengan larutan buffer itu dapat mempertahankan pH, di mana dia dapat menurunkan atau menaikkan pH. Dan ya seperti yang sudah kita pelajari bahwa larutan penyangga itu terbagi jadi dua komponen, yaitu yang pertama buffer asam dan yang kedua itu buffer basa. Di mana pada buffer asam itu terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya, kemudian buffer basa itu terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Berarti anak-anak itu udah paham ya mengenai penjelasan tadi. Nah, ibu memiliki soal untuk anak-anak ibu kerjakan untuk kemampuan anak-anak
Dea sudah. Kamu sudah. Sudah. Juga sudah. Oke. Kita tunggu tempatnya ya. Retno sama Rahmat. Silakan Retno sama Rahmat dibacakan ya. Gak boleh lihat teman-temannya ya. Sudah, Bu. Nah, Rahmat sudah. Oke. Retno. Retno sudah. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Untuk minggu depan kita akan masuk materi literasi. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu minta anak-anak Ibu untuk membaca halaman 20. Untuk membaca halaman 20, kemudian dipahami. Nah, minggu depan Ibu akan minta peserta didik akan menyampaikan apa yang sudah dibaca di rumah sebelumnya. Ibu akan acak ya siapa saja yang bakalan maju ke depan. Jadi semuanya sudah siap ya. Ya, Bu. Oke. Nah, dengan belajarnya